Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ustadz Asep Taufik, kemudian dari Slamet Riyadi, Ibu Ernawati, Rista Usti, dan Rayuliana. Pada pagi hari ini melalui presentasi PowerPoint ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yaitu tentang hukum perikatan dan hukum perjanjian. Di mana pada mata kuliah kami di semester ini diampu oleh dosen cantik kami yang bernama Ibu Rika Fitriani SEMH. Lama lagi kita masuk saja langsung ke definisi dari hukum perikatan. Hukum perikatan ini pengertiannya tidak bisa kita jumpai dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga doktrin-doktrin mencoba memberikan beberapa pengertian. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Abdul Qadir pada tahun 2000. Hukum perikatan merupakan hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian ada doktrin lagi yang menyampaikan bahwa hukum perikatan itu merupakan hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara debitur maupun kreditur. Selanjutnya ada hubungan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan atas suatu prestasi menurut Sudikno Mertokusumo. Ini merupakan definisi dari pengaturannya pada buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebanyak 18 bab. Prestasi dari hukum perikatan. Yang pertama ada objek perikatan. Yang kedua dasar hukumnya adalah pasal 1.1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan macam-macam prestasinya adalah menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi sendiri merupakan adalah hak apa yang menjadi hak kreditur dan juga kewajiban debitur. Itu merupakan prestasi. Sifat-sifatnya ada beberapa. Yang pertama, sifat dari prestasi tersebut yaitu harus sudah ditentukan. Yang kedua, harus mungkin. Yang ketiga, harus diperbolehkan. Yang keempat, harus ada manfaat. Yang kelima, ada terdiri dari satu atau lebih perbuatan. Bentuk dari prestasi dari hukum perikatan memiliki pengertian tidak terlaksananya prestasi yang tadi kita jelaskan di awal dikarenakan kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun kelalaian. Contoh-contoh atau bentuk-bentuk dari prestasi. Yang pertama, debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Kemudian yang kedua, debitur berprestasi tetapi tidak tepat waktu nih, yang sering telat bayar ya. Yang ketiga ada debitur berprestasi tetapi tidak baik. Contoh paling mudah yang kita sering temukan dari bentuk prestasi ini adalah ketika misalkan ada seseorang yang melaksanakan kredit motor. Ketika pelaksanaannya dia melakukan prestasi. Pada awalnya 3 bulan awal dia melakukan pembayaran dengan rutin. Tapi di bulan keempat sampai selanjutnya dia tidak membayar tepat waktu, jadi sering kena denda. Itu adalah bentuk-bentuk dari prestasi. Yang kedua, atau bahkan dia dari awal tidak melaksanakan prestasi, dia tidak memberikan iurannya bulanan kepada kreditur. Atau yang terakhir, dia membayar tapi tidak baik. Mungkin ada hal-hal lain yang di luar moral atau hal lainnya sehingga prestasi tidak dapat terpenuhi secara baik. Kemudian selanjutnya adalah tata cara mengatakan atau menyatakan debitur melakukan prestasi. Yang pertama,
Biasanya, kreditur memberikan peringatan tertulis kepada debitur. Ini merupakan peringatan resmi. Kemudian selanjutnya adalah peringatan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur tapi tidak melalui pengadilan negeri. PN itu apa? Pengadilan ya. Isi-isi peringatannya biasanya adalah teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi atau pembayaran. Yang kedua adalah dasar-dasar dari teguran tersebut. Ada beberapa hal yang membuat peringatan itu tidak dapat kita lakukan atau tidak perlu kita lakukan. Yang pertama, jika adanya fatal termin atau ketentuan batas waktu dalam perjanjiannya, jika prestasi berupa tidak berbuat sesuatu, jika debitur mengakui dirinya wan prestasi. Akibat dari hak tersebut bagi kreditur yang melakukan wan prestasi adalah pemenuhan atau pembatalan prestasi. Ini hak ya, hak debitur. Yang kedua pemenuhan, pembatalan prestasi dan ganti rugi. Yang ketiga adalah ganti rugi. Contohnya misalkan saya membeli sebuah sepeda motor Honda Beat, angsuran atau prestasinya tiap bulan adalah sebesar Rp800.000. Namun di bulan kelima saya tidak bisa melaksanakan prestasi tersebut. Maka saya memiliki hak-hak yang ketiga ini. Misalkan saya membatalkan prestasi. Jadi saya stop pembayaran dan saya mengembalikan barang tersebut. Itu adalah bentuk dari wan prestasi yang pertama. Akibat yang kedua contohnya adalah saya melakukan pembatalan dan saya juga memberikan ganti rugi. Biasanya ketika kita pengembalian motor ada denda-denda yang dikenakan atau misalkan barangnya mengalami kerusakan. Ya kita harus melakukan ganti rugi sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh kreditur sesuai dengan perjanjian. Atau yang ketiga, kita tetap menggunakan barang tersebut tidak kita kembalikan tapi kita melakukan ganti rugi. Ganti ruginya atas waktu keterlambatan atau denda-denda lainnya. Ini terkait dengan ganti rugi didasarkan oleh dasar hukum pasal 1243 sampai pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk-bentuk ganti rugi itu ada yang pertama adalah biaya atau kosten. Ini adalah bentuk memberikan uang sesuai dengan nominal yang ada. Kemudian yang kedua kerugian. Yang ketiga adalah pemberian bunga. Ini adalah salah satu contoh atau bentuk khusus dari wan prestasi. Silakan dibaca rekan-rekan terkait dengan bentuk-bentuk khusus dari wan prestasi. Ini adalah keadaan memaksa. Misalkan debitur benar-benar tidak melaksanakan prestasi dan kreditur sudah memberikan peringatan namun tidak ada tindak lanjut baik pembayaran atau ganti rugi dan lain sebagainya. Maka adanya keadaan memaksa. Keadaan memaksa itu yaitu keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau diduga. Ini adalah macam-macamnya. Silakan di-pause videonya rekan-rekan untuk dibaca. Selanjutnya adalah resiko. Resiko ini adalah kerugian yang harus ditanggung apabila terjadi overmatch. Beban resiko ini ada beberapa ya. Yang pertama ada pada perjanjian sepihak, resiko ditanggung oleh kreditur. Nah ini yang paling kasihan sebenarnya oleh para kreditur yang memberikan barangnya untuk dikredit oleh debitur tapi banyak yang nunggak. Kemudian ada beban resikonya berdasarkan perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pemilik barang. Kalau yang ini kami masih belum melakukan telusur lebih jauh seperti apa bentuk dari resiko yang ditanggung oleh akhirnya. Kita yang menurut undang-undang dulu kita bahas yaitu terkait dengan perikatan bersyarat.
Yang kedua ada perikatan dengan ketetapan waktu. Yang ketiga perikatan mana suka. Yang keempat perikatan tanggung-menanggung. Kelima perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang keenam perikatan dengan yang merupakan sumber-sumber dari perikatan. Dasarnya adalah pasal 1233. Yang pertama ada perjanjian, yang kedua undang-undang. Berdasarkan fakta hukum melalui putusan hakim, yang kedua adalah moral. Apa yang dimaksud dengan putusan hakim di dalam perikatan ini? Yang dimaksud adalah putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan hakim tersebut mengikat para pihak dan pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan dari putusan itu. Perikatan yang berdasarkan dengan kekuatan atau ketentuan undang-undang atas kehendak para pihak supaya sejak awal tidak ada hak penuntutan. Contohnya utang karena perjudian. Ada perikatan dengan moral yang sifatnya mendesak. Misalkan orang menemukan dompet seseorang kemudian mengembalikannya. Tidak bisa menuntut si pemilik dompet untuk membayar kepadanya sejumlah uang. Ada lagi perikatannya perdata kemudian karena verjaring menjadi perikatan moral. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang perikatan. Kali ini kita bahas terkait dengan perjanjian. Memang agak-agak mirip antara perikatan dan perjanjian ini. Namun pada dasarnya, keduanya memiliki pengertian yang agak berbeda. Di perjanjian sendiri memiliki pengertian. Ini didasarkan pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Di perbaikan doktrin, ya, ada pengertian lain berdasarkan perbaikan doktrin. Yang pertama yaitu perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai. Itu adalah contoh-contoh dari definisi perjanjian. Perjanjian sendiri, rekan-rekan semua, ada asas-asas perjanjian. Di mana asas perjanjian yang pertama ada asas lahirnya perjanjian atau asas konsensualisme. Perjanjian terjadi adanya sepakatan. Hal ini dapat dilihat dari syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 ayat 1 KUHP. Perdata ya, bukan pidana. Kemudian ada asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang. Ada asas Pacta Sunt Servanda. Yang keempat, berlakunya perjanjian atau asas kepribadian. Yang kelima, adanya pelaksanaan perjanjian atau disebut juga dengan asas itikat baik. Asas kebebasan itu banyak artinya ya. Ada kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. Ada kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun. Ada lagi kebebasan menentukan isi dan bentuk perjanjian. Dan yang kelima adalah kita bebas atau diberikan kebebasan untuk menerima atau menyimpangi hak perjanjian yang bersifat pelengkap. Ini adalah jenis-jenis perjanjian, ada berdasarkan hak dan kewajiban para pihak. Itu ada dua, perjanjian sepihak, ada perjanjian timbal balik. Ada berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari para pihak. Itu adalah contohnya adalah perjanjian cuma-cuma dan juga ada perjanjian atas beban.
Ini ada lagi contoh-contohnya atau jenis-jenisnya. Selanjutnya adalah syarat sah dari sebuah perjanjian. Syarat sah perjanjian memiliki dasar hukum pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Kedua, subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Kesepakatan mengandung arti apa yang dikehendaki para pihak, yang satu dikehendaki juga oleh pihak yang lainnya. Kemudian syarat sah perjanjian yang kedua itu ada kecakapan. Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seperti orangnya harus dewasa atau akil balik, sehat jasmani rohani, dianggap cukup menurut hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Ada hal tertentu, artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. Yang keempat, adanya sebab sesuatu yang halal. Selanjutnya ada unsur-unsur perjanjian, ada esensial, ada natural, dan insidental atau asidental. Ini adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang, macam-macamnya. Ada perikatan kelahiran kematian, ada perbuatan yang sesuai undang-undang, atau yang disebut zakwar neming, penyelenggaraan kepentingan, ada pembayaran tanpa hutang. Ini adalah perbandingan zakroming dan less giving. Silakan di-pause rekan-rekan untuk dibaca. Selanjutnya ada pembayaran tanpa hutang didasarkan oleh pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di pasal ini memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk menuntut kembali apa yang telah dibayar, dan orang yang menerima pembayaran wajib untuk mengembalikan. Contohnya adalah restitusi pajak. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan terhapusnya perikatan. Yang pertama, dilakukannya pembayaran. Yang kedua, penawar pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpangan penitipan, adanya pembaharuan hutang, penjumpaan hutang, pencampuran hutang, pembebasan hutang, pemusnahan barang yang terhutang, pembatalan atau kebatalan. Yang ke-9, berlakunya syarat batal. Yang ke-10,